Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 1% lebih ke angka 7.150. Selain video ini, kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu saham yang laba bersih semester 1 ini memang menurun dan saat ini masih mencoba untuk break resisten kuatnya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang laba bersihnya melesat 200% lebih, tapi hari ini malah bergerak turun lumayan dalam. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost pada Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ITMG. ITMG hari ini turun lumayan dalam 6% lebih ke harga 37.600. Bisa kita lihat di grafik. Secara tren walaupun hari ini turun lumayan dalam, tren ITMG trennya masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Satu minggu terakhir ini memang terlihat masih kesulitan untuk break resisten di angka 40.000. Jadi beberapa kali mencoba untuk naik di atas angka 40.000, ITMG masih gagal break. Walaupun tanggal 10 kemarin sempat naik di atas angka 40 ribuan, tapi bisa kita lihat candlenya kurang bagus. Dan hari ini terkonfirmasi belum berhasil break resisten kuat ini. Sedangkan untuk support terdekat bisa kita lihat di sekitar angka 36.500. Jadi walaupun bergerak turun, cara tren ITMG menurut saya masih bisa di hold apabila teman-teman telah berhasil membeli di harga bawah. Dan untuk support MA50 bisa kita lihat saat ini di sekitar angka 35.075. Dan hari ini keluar pemberitaan bahwa laba bersih ITMG naik 291% lebih. Jadi laporan keuangan untuk semester 1 ini masih bagus, tapi hari ini malah dibuat ARB. Dan garis MACD bisa kita lihat malah bergerak turun. Jadi sebelumnya bergerak naik, saat ini telah berpotongan dan bergerak turun. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 6% lebih hari ini terlihat ada distribusi. Dan asing jika kita perhatikan hari ini keluar dengan jumlah yang sangat besar. Dan tanggal 9-10 kemarin juga bisa kita lihat asing sudah mulai keluar. Jadi sebelumnya asing masuk akumulasi, 4 hari terakhir asing sudah mulai keluar dari saham ITMG. Jadi asing sudah melakukan take profit. Dari data yang kita dapat, saya lihat ITMG memang masih ada potensi untuk bergerak turun dalam 1 minggu ke depan. Jadi masih ada potensi turun menuju support di 36.500 sampai garis MA50. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya ini kesempatan untuk watchlist saham ITMG. Jadi kita bisa tunggu atau amati pergerakan ITMG. Apabila ITMG turun mendekati support di saat ini di sekitar harga 36.500 sampai garis MA50 masih bisa bertahan, menurut saya kita bisa coba entry. Karena bisa kita lihat sampai saat ini ITMG masih kuat berada di atas garis MA50. Jadi setiap kali menyentuh garis MA50, ITMG selalu bisa bertahan dan naik kembali. Sehingga secara tren jangka menengah ITMG trennya masih bagus. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, menurut saya selama garis MA50 tidak terlewati, ITMG masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Adro. Adro hari ini memang naik 0,32% ke harga 3.150. Tapi jika kita perhatikan, candle hari ini malah candle merah karena openingnya di harga atas. Dan terlihat saat ini Adro masih gagal break resisten terdekat di harga 3.200. Sedangkan untuk support MA50 bisa kita lihat di sekitar angka 3070. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini sudah mulai bergerak turun. Untuk Adro bisa kita lihat walaupun hari ini naik ada distribusi, asing juga 2 hari terakhir ini terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 3000 atau garis MA50, menurut saya harus pantau pergerakan saham Adro. Apabila Adro dalam 1 minggu ke depan beberapa kali mencoba break harga 3.200 ternyata gagal break dan mulai bergerak turun, menurut saya bisa take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di garis MA50 untuk entry apabila Adro masih bisa bertahan dari support di MA50 ini. Atau teman-teman tidak mau swing trade, mau hold terus selama garis MA50 tidak terlewati pun menurut saya masih oke. Tapi hati-hati apabila garis MA50 ternyata terlewati dalam 1 minggu ke depan, Adro trennya akan mulai melemah. Walaupun belum bergerak downtrend karena masih ada garis MA150 di sekitar harga 2.750 yang masih bisa menahan penurunan dari saham Adro.
Karena sebelumnya bisa kita lihat Adro sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi masih kuat berada di atas garis EMA 150. Jadi secara tren Adro masih aman selama garis EMA 150 tidak terlewati. Berikutnya saya akan coba analisa saham BP. BP hari ini naik 4% lebih ke harga 193. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren jangka pendek BP saat ini trennya bergerak sideways dan berada di antara support yang saat ini di 180 dan resisten saat ini di angka 200. Jadi ini resisten psikologisnya. Tapi secara tren jangka menengah bisa kita lihat BP trennya saat ini masih bergerak uptrend. Untuk garis MACD terlihat saat ini masih bergerak turun. Untuk BP bisa kita lihat kenaikan hari ini masih ada akumulasi besar. Asing yang sebelumnya melakukan distribusi hari ini terlihat melakukan akumulasi. Jadi BP juga menarik untuk dipantau apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 180-an. Bisa swing trade dengan target take profit harga 200 apabila BP ternyata memang masih kesulitan break harga 200 ini, karena bisa kita lihat ini merupakan resisten kuat saat ini. Apabila berhasil break, baru target berikutnya itu di sekitar harga 226 sampai 230. Atau teman-teman mau hold selama harga 180 tidak terlewati pun masih oke. Tapi hati-hati apabila harga 180 ternyata terlewati 1 minggu ke depan, BP berpotensi lanjut turun ke garis EMA 50 sampai harga 150. Dan berikutnya saya akan coba update pergerakan dari saham CTRA. CTRA hari ini naik 4% lebih ke harga 960. Dan kenaikan ini membuat CTRA naik di atas garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 945. Dan secara tren bisa kita lihat CTRA saat ini mencoba untuk reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Jadi apabila 1 minggu ke depan terkonfirmasi break garis EMA 150, maka CTRA tren akan mulai bergerak uptrend dan ada potensi lanjut naik menuju target berikutnya tuh di harga 1000 atau resisten psikologisnya. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga terus bergerak naik. Untuk CTRA bisa kita lihat kenaikan 4% lebih hari ini terlihat masih ada akumulasi, sedangkan asing 1 minggu terakhir melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat menarik untuk dipantau CTRA apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar support EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 910, bisa take profit apabila ternyata CTRA masih gagal break garis EMA 150. Atau teman-teman mau hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50 pun menurut saya masih oke. Walaupun gagal break garis EMA 150, karena secara tren saat ini sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Jadi selama masih kuat di garis EMA 50, CTRA masih besar potensinya untuk break garis EMA 150 dan melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya itu di harga 1000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.